Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Rafiuddin dengan NPM 280254454. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian guna memenuhi penilaian mata kuliah Research Methodology in Accounting and Finance dengan judul penelitian yaitu adalah pengaruh ketersediaan SDM, teknologi informasi, dan kualitas data historis terhadap tingkat kepatuhan implementasi IFRS 17 atau PSAK 74 pada perusahaan asuransi di Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Indriana Sari, SE, MSI, AK, CA, CRT, DA. Dikarenakan sudah memberikan kesempatan untuk melakukan presentasi proposal penelitian pada hari ini. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk memahami faktor-faktor kritis yang dapat memengaruhi kesiapan perusahaan asuransi dalam mengadopsi standar akuntansi baru yang berlaku global. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan rekomendasi strategis bagi regulator dan industri untuk memitigasi risiko-risiko dan juga meningkatkan kepatuhan. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Implementasi IFRS 17 atau PSAK 74 tahun 2023 merupakan perubahan yang cukup besar dalam pelaporan keuangan sektor asuransi, di mana standar ini menggantikan IFRS 4 atau PSAK 62 untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan asuransi, khususnya dalam pengakuan laba dan juga pengakuran liabilitas. Namun, masih ada tantangan-tantangan implementasi yang ada di Indonesia yang menurut saya sendiri itu cukup kompleks, di mana yang pertama adalah keterbatasan SDM ahli, di mana di Indonesia sendiri itu hanya ada 400 orang aktuaris, padahal idealnya di Indonesia sendiri itu setidaknya dibutuhkan 750 orang aktuaris untuk memenuhi kriteria ideal. Yang kedua adalah 61% perusahaan mengakui kesulitan dalam merekonstruksi data historis kontrak asuransi yang telah berjalan puluhan tahun. Dan yang ketiga adalah integrasi sistem teknologi untuk memisahkan komponen, underwriting, dan investasi yang masih menjadi kendala, terutama untuk asuransi syariah yang menyumbang 8,4% premi bruto industri. Dengan total aset industri mencapai 1.885 triliun, ketidaksiapan ini berpotensi menimbulkan risiko audit yang cukup signifikan, seperti salah saji material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi em, krusial untuk memetakan faktor-faktor penghambat dan juga solusinya. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam rumusan masalah dari penelitian ini, di mana berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh ketersediaan tenaga aktuaris terhadap kepatuhan IFRS 17 atau PSAK 74. Apakah jumlah aktuaris yang memadai secara signifikan ini akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan teknis seperti perhitungan CSM.
Lalu yang kedua, apakah kualitas sistem IT yang memodernisasi hubungan kelengkapan data historis dan kepatuhan? Di sini misalnya tuh apakah sistem IT ini yang canggih itu bisa dapat mengoptimalkan data historis yang tersedia untuk perhitungan aktuarianya. Lalu apakah ada perbedaan kepatuhan antara eh, perusahaan asuransi jiwa dan juga perusahaan asuransi umum? Karena di sini peneliti menduga asuransi jiwa menghadapi tantangan yang lebih besar dikarenakan kompleksitas dari produk itu sendiri yaitu kontrak jangka panjang. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini mencakup 4 aspek, di mana yang pertama adalah mengidentifikasi tantangan teknis seperti kesulitan rekonstruksi data historis untuk menghitung kontraktual service margin atau CSM dan integrasi dari sistem IT itu sendiri. Yang kedua ada mengevaluasi kesiapan infrastruktur, termasuk ketersediaan data historis, SDM ahli, dan adaptasi model bisnis itu sendiri. Yang ketiga, menganalisis risiko audit seperti kesalahan pengukuran liabilitas dan ketidakpatuhan dalam pengakuan pendapatan. Dan yang terakhir, yaitu adalah untuk merumuskan rekomendasi strategis seperti SDM berbasis kasus dan juga pemanfaatan AI untuk validasi data. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Penelitian ini didukung oleh 3 teori utama, yaitu adalah Positive Accounting Theory karya Watts and Zimmerman tahun 1986, di mana perusahaan akan mengadopsi standar baru jika manfaatnya melebihi biaya implementasi. Dalam konteks di IFRS 17 ini, kepatuhan dipengaruhi oleh insentif seperti legitimasi dan meminimalisir risiko audit. Begitu. Yang kedua ada institutional teori karya Meyer and Rowan tahun 1977, di mana perusahaan kepatuhan terhadap PSAK 74 merupakan respons terhadap tekanan regulator dan tuntutan pasar. Yang terakhir adalah measurement theory eh, karya IASB tahun 2018, di mana standar ini menggunakan prinsip pengukuran current value dan discounted cash flow yang menjadi dasar teknis perhitungan liabilitas asuransi. Oke, selanjutnya adalah dari eh, latar belakang, tujuh terbelakang, rumusan masalah, tujuan, lalu ada tinjauan pustaka, maka kita dapat merumuskan hipotesis penelitian yang ada. Di mana di sini peneliti merumuskan 5 hipotesis, yang di mana yang pertama ada perusahaan dengan lebih banyak SDM ahli dalam tanda kutip di sini adalah aktuaris dan juga akuntan bersertifikasi akan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah kualitas sistem IT dapat memperkuat dampak kelengkapan data historis terhadap kepatuhan. Yang ketiga, asuransi jiwa memiliki tingkat kepatuhan lebih rendah dibanding asuransi umum dikarenakan kompleksitas dari kontrak jangka panjang atau produknya itu sendiri. Yang keempat, kelengkapan data historis berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Dan yang kelima, yaitu adalah perubahan besar di mana aset lebih dari 10 triliun itu lebih patuh dikarenakan
memiliki sumber daya yang lebih memadai. Selanjutnya adalah kerangka penelitian pada proposal penelitian ini, di mana yang pertama itu akan kerangka penelitian ini akan menggambarkan hubungan dari tiap-tiap variabel itu sendiri, di mana variabel independen itu SDM yaitu X1, kualitas IT X2, dan juga data historis X3, dan juga ukuran perusahaan adalah X4. Lalu ada variabel moderasi, yaitu adalah eh, interaksi antara kualitas IT dan data historis X2 dikali dengan X3. Lalu ada variabel dependen, yaitu ada tingkat kepatuhan Y yang diukur melalui skor OJK. Lalu yang terakhir ada perbandingan jenis perusahaan asuransi jiwa dengan asuransi umum akan dilakukan menggunakan uji t-test. Oke. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari 50 perusahaan asuransi yang terdaftar di OJK yang dipilih melalui purposive sampling dengan kriteria yaitu memiliki laporan keuangan audit tahun 2023 atau 2023-2024 dan sedang atau sudah mengimplementasikan IFRS 17. Lalu akan dilakukan analisis data di mana regresi linear berganda untuk menguji pengaruh X1, X2, dan X3, dan X4 terhadap Y, di mana X1 itu sendiri yang tadi saya jelaskan adalah SDM, kualitas IT adalah X2, data historis adalah X3, dan ukuran perusahaan itu adalah X4. Dan Y di sini adalah eh, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap IFRS 17 IFRS 17 itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah analisis moderasi menggunakan proses makro untuk melihat interaksi antara X2 dengan X3. Lalu ada uji t-test itu sendiri, ada uji t-test independen untuk membandingkan kepatuhan asuransi jiwa dan juga asuransi umum. Oke, selanjutnya adalah operasionalisasi variabel, di mana variabel penelitian ini diukur sebagai berikut. Yang pertama ada kepatuhan dengan skor 0 sampai 100 berdasarkan checklist OJK yang mencakup akurasi CSM, penggunaan discount rate, dan kelengkapan pengungkapan risiko. Yang kedua adalah SDM X1, di mana jumlah aktuaris yang terdaftar dan akuntan bersertifikasi IFRS 17 per perusahaan. Yang ketiga adalah kualitas IT, di mana akan diukur melalui skor 1 sampai 5 berdasarkan integrasi sistem, kecepatan pemrosesan data, dan otomatisasi laporan. Lalu yang ketiga ada data historis, persentase pada polis, klaim, dan premi yang tersedia selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu primer, di mana kuesioner terstruktur kepada manajemen IT dan SDM perusahaan, dan yang sekunder adalah laporan keuangan audit, arsip OJK, dan sertifikat kompetensi karyawan. Setelah dikumpulkan data-data tersebut, analisis akan dilakukan menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas, reliabilitas, dan juga pengujian
hipotesis. Lalu ada batasan penelitian. Penelitian ini memiliki dua batasan utama, yaitu sampel terbatas pada 50 perusahaan terdaftar, sehingga hasil tidak mempresentasikan perusahaan kecil. Lalu data historis mungkin tidak lengkap dikarenakan untuk periode lebih dari 10 tahun, terutama pada perusahaan dengan sistem arsip yang masih manual. Oke. Penelitian ini merujuk pada karya Muskita Siar dan Savitri K.A. pada tahun 2019 dengan judul yang mirip, yaitu Analisis Kesiapan Pengimplementasian IFRS 17 pada Perusahaan Perasuransian di Indonesia, Jurnal Administrasi Bisnis Serapan, halaman 37 sampai 51. Dan juga berdasarkan data OJK tahun 2023 pada data statistik perasuransian 2023. Lalu teori-teori itu juga diambil dari karya Watts, R.L. and Zimmerman, J.L. tahun 1986 mengenai positive accounting theory dan seterusnya. Sekian merupakan presentasi pengajuan proposal penelitian saya yang berjudul eh yang berjudul Pengaruh Ketersediaan SDM, Teknologi Informasi, dan Kualitas Data Historis terhadap tingkat kepatuhan implementasi IFRS 17 atau PSAK 74 pada perusahaan asuransi di Indonesia. Sekian, terima kasih.